99 anak meninggal akibat gangguan ginjal akut. Tingkat kematian akibat penyakit ini mencapai 48% dari total 206 kasus yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan dari 20 provinsi. Hingga saat ini, BPOM masih meneliti beragam faktor penyebab penyakit gagal ginjal akut ini. Angka kematiannya itu hampir mencapai 48 atau 50%. Melody cuma 4 hari di rumah sakit awal dan 2 hari di rumah sakit rujukan. Oke. Sekitar kurang dari seminggu, 6 hari begitu ya Ibu Kuria. Selain demam, apa ada gejala lain yang dialami oleh Ananda, Bu Puri? Pada awal Enggak ada, cuma demam saja. Tidak ada, cuma demam saja. Melody tidak diare, tidak pilek, tidak batuk, tidak, hanya demam saja. Memang pada kasus-kasus infeksi ini terkadang memang dapat menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan di seluruh tubuh ya, Mbak Balkis. Jadi kemudian salah satu dampak dari infeksi yang meluas ini tadi juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ ginjal. Ini salah satunya ya. Jadi bisa ditandai dengan penurunan fungsi ginjal ini. Kan salah satu fungsi dari ginjal ini adalah membuang cairan berupa urin ya. Selain sebagai filtrasi dari zat-zat yang beracun yang harus dibuang, tidak boleh ada di dalam tubuh kita. Ginjal juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan, fungsi utamanya. Jadi jika terjadi penurunan fungsi ginjal, maka cairan tersebut menjadi tidak bisa keluar. Tertahan di tubuh atau kita sebut istilahnya retensi cairan. Nah, ini salah satu tandanya adalah tubuhnya bengkak. Awal kami masuk kan sempat ditimbang. Jadi waktu itu Melody 13 kilo. Selang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dia ditimbang waktu di rumah sakit rujukan sudah 16,5 kilo. Artinya dia ada pertambahan 3,5 kilo. Ini yang makanya kemudian disebut sebagai gangguan ginjal akut tiba-tiba tanpa ada penyebab, karena biasanya gangguan ginjal itu ada penyebab ya Dok ya sebelumnya. Kemudian progresif karena tadinya anaknya baik-baik tapi kemudian sering mengantuk, mungkin tanda penurunan kesadaran mungkin ya Dok ya, mungkin nanti 2 bulan. Dan juga akhirnya membutuhkan mungkin hemodialisa atau cuci darah yang akhirnya membutuhkan perawatan ICU dalam hal ini. Nah ini yang mengapa kemudian kita melihat bahwa memang di awal-awal itu kita bahas bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia, gejalanya itu bisa antara 3 sampai dengan 14 hari. Bahwa mereka sudah membuktikan adanya zat toksik yang berkaitan dengan gejala yang serupa ini. Nah, oleh karena itu kemudian kita melakukan pemeriksaan selain pemeriksaan bakteri, panel virus, ini kita melakukan pemeriksaan toksikologi tadi. Apakah ini gagal ginjal misteriusnya yang mohon maaf sangat mematikan, atau penanganan dengan obat yang mengandung misalnya ya komposisi yang tidak aman yang kemudian menjadikan perburukan tadi dalam kasus Melody misalnya. Saat ini kebijakannya dikatakan bahwa tidak boleh dulu mengkonsumsi obat-obatan sirup yang mengandung, silahkan Dok, mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi dengan situasi tadi ya, seperti kita sampaikan, kita melihat peningkatan kasus dengan angka kematian di awal itu sampai dengan 70% ya, kalaupun sekarang sudah 55%. Tapi itu merupakan angka yang luar biasa. Kita bisa bayangkan, kita ini semua ibu-ibu mungkin ya, bagaimana kalau seorang ibu, mungkin juga termasuk tadi Melody ya, kita merasakan Bu Puri bahwa bagaimana kalau anak pertama kita yang kita besarkan itu kemudian dalam 2 minggu harus meninggalkan kita. Jadi dengan dasar itulah memang kami bersama IDAI mencoba mencari, tadi kami sampaikan tidak ada misalnya pemeriksaan bakteri atau virus yang konsisten pada semua pasien. Akhirnya tadi kita mencoba mencari di negara lain ada nggak kasus-kasus serupa yang bisa jadi pembelajaran kita. Nah salah satunya adalah toksikologi tadi ya, bahwa kita mencoba mencari apakah ada senyawa yang sifatnya toksik
yang ada di tubuh anak-anak yang mendapatkan gangguan ginjal akut progresif ini. Dan ternyata dari pembelajaran Gambia itu dikatakan mereka menemukan 3 zat ya, ethylene glycol, diethylene glycol dan etilbutor itu sebagai zat yang berhubungan terhadap munculnya gejala gangguan ginjal ini. Nah, oleh karena itu kita memfokuskan. Jadi kita lakukan pemeriksaan toksikologi pada darah, pada urin anak-anak ya. Tentunya kalau yang beberapa kasus kita tidak sempat periksa lagi ya karena memang tadi seperti Melody ya. Tapi kemudian